Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore buat kita semua, pemirsa Jubi di mana saja Anda berada. Salam sehat selalu. Kembali kita ketemu dalam diskusi bersama Jubi TV dari studio Jubi hari ini, Senin 20 November 2023. Hari ini kita akan berdiskusi tentang optimalisasi penghubung Komisi Yudisial Republik Indonesia di Provinsi Papua. Sudah hadir di sini Koordinator Penghubung Komisi Yudisial RI di Papua, Dr. Methodius Kosai. Apa kabar? Kabar saya baik, luar biasa. Oke, jadi saya mau bilang ada dokter, bangga ya. Sebenarnya ada dokter ini juga saya punya adik di masih zaman kita kuliah dulu. Betul. Saya kuliah dulu di Jogja dan adik ketua saat itu masih SMP. Waktu itu kita masih ketemu di lapangan bola, main bola ya. Waktu itu lebih sering dan hari ini kita sudah ada bersama-sama di sini. Ini suatu kebanggaan buat saya, tapi juga saya pikir buat kita semua orang Papua. Kita punya adik yang masih muda, sudah punya gelar doktor dan dia sudah menduduki posisi yang penting di sini. Nah, obrol-obrol tentang Komisi Yudisial di Papua ini. Sebenarnya Komisi Yudisial ini apa begitu dan tugasnya apa di sini? Dia sudah hadir sebenarnya sejak kapan? Baik, terima kasih. Yang pertama saya mengucap berterima kasih kepada Jubi untuk mengundang saya untuk bisa berdiskusi sharing knowledge tentang penghubung Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial itu untuk di Papua sendiri itu dibentuk tanggal 4 November 2022. Jadi usianya kurang lebih sudah 1 tahun. Gitu. Nah, Komisi Yudisial ini lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 24B. Gitu. Di sana juga dikatakan salah satu tugas pokok adalah melakukan pengawasan terhadap hakim dari segi perilaku, perilaku kode etiknya. Jadi sejak kami dilantik, kami langsung datang ke Papua untuk melakukan pengawasan kinerja dalam arti kode etik hakim melalui pemantauan sidang. Nah, itu yang saat ini sedang kami lakukan karena kami adalah lembaga yang dibentuk lembaga yang menjalankan amanah konstitusi untuk menjalankan tugas pokoknya yang memang itu sudah tertuang ke dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Dan dasar hukum kami untuk penghubung ini juga termuat dalam Peraturan Komisi Yudisial Nomor 1 tahun 2017. Di sana menyebutkan tentang tugas pokok penghubung Komisi Yudisial yang juga merupakan adalah perpanjangan tangan dari Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk membantu menyelenggarakan tugas pokok dari segi administrasi. Oke, terima kasih. Jadi ini salah satu lembaga negara yang ada di sini. Betul. Oke, jadi itu berarti seperti kalau di Papua nih kita kan banyak sekali berhubungan atau mendengar bilang Komnas HAM begitu. Komnas HAM atau ada juga Ombudsman RI kayak gitu. Nah, dan untuk Komisi Yudisial ini berarti masih baru ya, baru 1 tahun per 4 November kemarin. Selamat untuk teman-teman di Komisi Yudisial, masih sangat baru. Nah, terima kasih sudah menjelaskan. Tadi itu ini fungsinya kalau kita bilang bisa menjadi apa? Dia seperti pengawas lah ya, pengawas untuk kerja-kerja dari atau kinerja dari hakim. Dari segi kode etik. Nah, kode etik itu seperti apa? Apakah dan pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman ini seperti apa di lapangan itu? Baik, jadi Komisi Yudisial itu dia sebagai lembaga negara dibentuk oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan lembaga peradilan Indonesia kan ada 3. Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, sama Komisi Yudisial. Jadi Komisi Yudisial ini dia mengawasi hakim dari segi eksternal. Karena di internal Mahkamah Agung itu ada Bawas yang untuk juga mengawasi kinerja hakim. Nah, kami Komisi Yudisial dibentuk salah satunya untuk mengawasi hakim dari segi eksternal. Oke, dari segi eksternal seperti apa? Dari luar. Nah, kami mengawasi itu berdasarkan dari surat keputusan kerjasama antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung. Itu ada 10 item, 10 kode etik yang harus diperhatikan oleh hakim. Dan ini berlaku bagi 4 peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan
agama, peradilan militer, dan juga peradilan negeri, termasuk tipikor juga. Berarti semua hakim di tempat Jadi yang 4 pengadilan ini yang sedang berada di bawah pengawasan Komisi Yudisial dari segi eksternal. 10 kode etik itu yang sedang menjadi catatan bagi hakim-hakim. Ketika masyarakat dirasa ada yang melihat 10 item ini dilanggar oleh oknum atau oleh hakim, silakan untuk melakukan laporan kepada Komisi Yudisial. Oke, nanti mungkin bisa disampaikan bagaimana cara masyarakat melaporkan ke Komisi Yudisial di Papua. Nanti juga sekalian di-mention di mana alamat dari ini atau bisa kalau laporannya melalui online seperti apa. Tapi mungkin juga bisa jelaskan dulu ke kita 10 kode etik yang harus ditaati oleh hakim itu seperti apa diantaranya supaya kemudian masyarakat ini aware begitu apa yang mereka harus lakukan atau pantau begitu. Dari 10 item itu yang diantaranya yang saya sebutkan itu misalnya hakim tuh dia harus adil, bersikap adil. Hakim juga harus bersikap mandiri. Hakim juga dia harus bersikap profesional. Gitu. Nah, bersikap mandiri ini juga berkaitan dengan independensi hakim. Hakim itu jangan diintervensi oleh siapapun dalam memutus suatu perkara. Karena hakim itu kan dia menjalankan amanah konstitusi. Dia menjalankan namanya saja kalau hakim itu kan wakil Tuhan. Jadi mau tidak mau dia harus dengan julukan itu dia harus menjaga marwah itu. Gitu. Makanya 10 diantaranya yang tadi saya sebutkan itu harus menjadi pedoman bagi hakim dalam bersidang. Baik itu di dalam maupun di luar sidang pengadilan. Oke. Dan itu apakah itu dilakukan selama proses sidang atau setelah ada hasil atau seperti apa? Dan nanti juga disebutkan bagaimana masyarakat bisa melakukan pemantauan dan melakukan pelaporan itu. Oke. Jadi dari 10 yang disebutkan itu berlaku bagi 4 pengadilan yang ada di Indonesia, termasuk di Papua. Nah, dari yang disebutkan tadi itu hakim juga istilahnya berhak maksud Komisi Yudisial tidak mengintervensi keputusan hakim yang sudah pernah dilakukan. Tapi ketika dalam perjalanannya itu ada indikasi-indikasi kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum hakim, itu bisa dilaporkan dengan bukti yang valid. Nah, ketika Komisi Yudisial ada laporan pengaduan masyarakat, biasanya kami melakukan verifikasi data. Gitu. Dan Komisi Yudisial yang biasa penghubung yang lakukan adalah 2 hal. Yang pertama, kami melakukan pemantauan sidang berdasarkan yang pertama pengaduan masyarakat, yang kedua itu berdasarkan inisiatif dari penghubung Komisi Yudisial. Yang inisiatif ini berdasarkan dari kasus yang menarik perhatian masyarakat. Misalnya beberapa hari yang lalu kita di Papua ini dihebohkan dengan kasusnya Victor Imo. Itu kasus yang sudah menarik perhatian masyarakat, kasus tahanan politik ya, yang sekarang sudah dibebaskan. Dan juga ada kasus-kasus tipikor, misalnya kasusnya Bupati Pak John Retop. Itu juga sedang kami waktu itu melakukan pemantauan sidang. Dan ada banyak kasus-kasus lain yang sedang melakukan pemantauan yang itu juga menarik perhatian masyarakat, dan itu bagian dari inisiatif dari Komisi Yudisial. Dan juga ada beberapa kasus yang juga itu berdasarkan laporan dari masyarakat, misalnya ada kasus terkait dengan mutilasi. Nah, itu juga sedang kami melakukan pemantauan sidang karena adanya laporan pengaduan masyarakat. Nah, untuk pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Penghubung Yudisial ini, apakah itu berkaitan kasus-kasus yang berkaitan juga dengan yang melibatkan, ini di luar dari hakim ya, tapi soal misalnya aktor, pelaku, atau terduga pelaku begitu, apakah itu mereka yang berasal dari lembaga-lembaga negara atau institusi negara, atau juga bisa masyarakat biasa? Yang kemudian menjadi perhatian dari teman-teman untuk melakukan pemantauan tadi. Itu kami tidak, jadi semua apa saja kasus yang bisa melibatkan masyarakat yang memang itu sudah masuk dalam koridor kewenangan tugas pokok kewenangan Komisi Yudisial. Misalnya kasus yang dihadapi oleh, misalnya kasus ini sudah masuk di pengadilan, entah itu penggugat dan tergugatnya siapa kan kita tidak tahu. Tapi kasus ini menarik perhatian masyarakat dan kasus ini ada indikasi-indikasi terhadap adanya kecurangan. Nah, itu bisa dilaporkan kepada kami. Jadi entah ada yang dilakukan oleh yang melaporkan itu entah dari pejabat negara kah, atau termasuk dari
masyarakat sipil silakan untuk melaporkan kepada kami, karena kami Komisi Judisial kan lembaga yang mandiri dan independen. Jadi kami tetap menjalankan amanah konstitusi ini, juga tidak memandang atau tidak juga ada intervensi dari pihak manapun. Jadi kami tetap menjalankan tugas pokok dan juga tidak memilah-milih kasus gitu. Tapi kasus-kasus yang dirasa itu perlu untuk harus melakukan pemantauan, kami terjun. Itu berdasarkan dari dua hal yang tadi saya sebutkan, baik itu dari laporan masyarakat maupun dari inisiatif dari penghubung Komisi Judisial. Dan kami ketika kalau turun ke lapangan biasanya menggunakan surat perintah. Itu dari surat perintah dari pusat. Dari pusat. Itu. Dan juga kami biasanya setelah surat perintah keluar, kami bisa melakukan koordinasi dengan pengadilan negeri atau pengadilan yang bersangkutan. Misalnya kalau petun dengan ketua petunnya. Kalau pengadilan militer dengan kepala pengadilan militernya. Kalau pengadilan agama dengan pengadilan agama. Jadi kami datang membawa sprint itu bahwa kami akan melakukan pemantauan. Biasanya kalau sekedar informatif kepada ketua pengadilan. Dan biasanya pengadilan bisa memberikan informasi untuk melakukan pemantauan, dan pemantauan yang bisa kami lakukan itu biasanya melalui kami membawa kamera sistem semua, dan biasanya di dalam ruang sidang maupun di luar ruang sidang. Demikian. Nah, ini berdasarkan pengalaman ini, karena apakah ini termasuk atau tidak dalam pengawasan dari teman-teman. Misalnya teman-teman wartawan, kami sering menugaskan wartawan kami atau kami sendiri turun langsung ke pengadilan. Kita hadapi situasi dalam ruang sidang yang saya pikir tadi karena Bapak menyebut membawa alat-alat rekam kayak gitu ya. Kita tuh sering sekali tidak bisa mendengar dengan baik suara dari hakim atau jaksa mungkin, atau dari sisi pengacara. Karena ada memang speaker yang dipasang di sana, cuman ternyata kayaknya tidak bekerja begitu. Jadi tidak ada suara. Jadi kadang kami tidak bisa jelas begitu, wartawan ya khususnya itu kalau mau mendengar. Nah, kalau teman-teman sendiri bagaimana, dan apakah ini juga bisa menjadi satu perhatian begitu mungkin untuk tolong sampaikan, tolonglah itu diperbaiki atau seperti apa biar kita yang duduk juga bisa dengar dengan jelas. Betul. Begitu. Mungkin ini menarik karena sebenarnya tidak hanya itu, karena waktu beberapa kali kami melakukan pemantauan itu banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait dengan waktu sidang. Waktu sidang yang kadang molor ya. Itu kadang membuat masyarakat itu, terutama bagi pencari keadilan itu, waktunya harusnya sidangnya itu dilakukan di jam 10, ternyata dimolor bahkan sore itu pun masih molor lagi bisa sampai malam. Mereka juga mengeluhkan tentang hal itu, dan termasuk juga mungkin mengenai sound system ya, karena sound system itu sangat penting karena ini kan berkaitan dengan informasi yang disampaikan. Nah, hal-hal semacam ini yang bisa dilakukan oleh Komisi Judisial hanya menyampaikan kepada pihak pengadilan untuk segera bisa, karena itu bagian dari ada di internal dari pengadilan. Tugas kami sudah jelas adalah lebih kepada kode etik perilakunya, tapi dalam menjalankan tugas pokok itu tentu kalau ada temuan-temuan di lapangan ya tentu kami juga sampaikan kepada pihak pengadilan, karena karena ini kan juga bagian dari evaluasi dan juga bagian dari masukan kepada pengadilan, sehingga pengadilan yang memberikan marwah, yang memberikan keadilan, tugas pokoknya itu bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan keadilan bagi para pencari keadilan. Oke, terima kasih. Nah, tadi satu yang belum disebut, lupa ini. Kita sudah cerita-cerita, tadi mungkin bisa diulang soal bagaimana cara masyarakat kalau misalnya mau melaporkan atau memberikan aduan kayak gitu, bagaimana caranya? Selama 1 tahun kinerja kami, ini juga berkaitan dengan, kalau pertanyaannya sekarang sejauh mana kasus-kasus yang pernah dilakukan pemantauan oleh Komisi Judisial atau kasus-kasus yang pernah ditangani oleh Komisi Judisial. Nah, kalau misalnya pertanyaan demikian, kami tentu yang pertama kami jawab adalah karena Komisi Judisial ini baru terbentuk 1 tahun dan banyak masyarakat kita di Papua ini yang belum mengetahui tentang keberadaan Komisi Judisial. Maka saat ini kami melakukan sosialisasi yang masif. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa penghubung Komisi Judisial ini kan juridiksinya mencakup 3 DOB. Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah. Termasuk juga Provinsi Papua Induk. Nah, makanya dengan
pegawai kami yang jumlahnya cuma 4 orang, kami memerlukan Wah, cuma 4 orang. 4 orang nih. Kami memerlukan jejaring, kami memerlukan dukungan dari seluruh elemen masyarakat yang ada di Papua untuk menilai, untuk menjaga peradilan yang bersih dengan cara adalah ketika melihat di pengadilan maupun di luar pengadilan ada hakim-hakim yang memang tidak menjalankan 10 kode etik ini, silakan untuk segera melaporkan kepada kami. Itu yang bisa kami sampaikan. Oke, jadi caranya mereka bagaimana? Apakah mengirim surat atau bagaimana? Kalau terkait cara itu bisa dilakukan melalui 2 hal. Yang pertama bisa melakukan pendaftaran melalui online, itu langsung ada di dalam websitenya. Yang kedua itu bisa langsung datang ke kantor Komisi Yudisial. Nanti akan dipandu oleh staf kami yang ada di kantor penghubung Komisi Yudisial, termasuk laporan seperti apa, karena di sana kan ada setiap laporan yang masuk itu kan tidak semua kami terima, tapi kami filter apakah kalau ini masuk kategori pelanggaran kode etik atau tidak, itu kami akan memfilter di situ. Termasuk kami juga menjaga kerahasiaan pelapor, karena itu penting sekali bagi kami. Oke, jadi berarti sudah ada format khusus begitu yang disiapkan oleh Komisi Yudisial ya. Nah, kantornya sendiri di mana nih untuk masyarakat di Kota Jayapura, di mana kantornya? Untuk saat ini kantor kami, karena Komisi Yudisial itu sebagai lembaga negara harus berdiri di ibu kota provinsi. Maka saat ini ada di kantor kami berlokasi di Jalan Padang Bulan Ale-Ale. Padang Bulan Ale-Ale. Padang Bulan Ale-Ale di situ. Dan bagi masyarakat bisa cek di dalam website juga di situ. Dan bisa juga menghubungi kami. Oke, berarti ada 2 cara ya. Kalau masyarakat mau mengadukan sesuatu, bisa langsung menghubungi website, masuk ke website resmi Komisi Yudisial, penghubung Komisi Yudisial RI di wilayah Papua. Nanti pasti sudah ada kolom untuk memberikan laporan atau langsung mendatangi kantornya. Lebih baik, biar sekalian konsultasi. Bagus. Ya, semoga komisi ini semakin dikenal oleh publik dan kemudian mereka juga bisa memanfaatkan satu komisi yang ada untuk bisa melaporkan, untuk mendapatkan sesuatu yang adil begitu ya. Itu yang kita harapkan. Terima kasih untuk itu, dan sekarang kita obrol soal ini kan Komisi Penghubung Komisi Yudisial RI di wilayah Papua ini punya tanggung jawab buat masyarakat di Papua. Karena ada di Papua. Nah, tapi melalui DPR begitu ya. Dengan cara mengeluarkan laporan-laporan. Nah, mungkin ini memang baru 1 tahun, masih baru sekali, dan tadi juga sudah disebutkan baru ada beberapa kasus yang diawasi atau ditangani. Mungkin bisa dikasih tahu isi dari laporan yang bisa dikeluarkan, yang akan dikeluarkan setiap tahun itu seperti apa atau berisi apa? Jadi biasanya itu namanya sebuah lembaga negara atau instansi itu kan ada namanya itu laporan kinerja, evaluasi laporan kinerja. Itu biasanya itu di akhir tahun yang dilakukan. Nah, kami Komisi Yudisial sendiri khusus di Papua itu berdasarkan instruksi dari pusat itu segera melakukan semacam pengiriman respon dan kuesioner untuk menilai kinerja Komisi Yudisial di Papua, dan itu sudah kami lakukan. Gitu. Nah, dan itu tidak hanya Papua tapi berlaku di seluruh Indonesia. Berdasarkan itu, dan juga ada kan selain pemantauan juga ada kinerja-kinerja lain yang harus dilaporkan kepada DPR RI. Karena itu adalah suatu kewajiban dan amanah dari konstitusi. Itu. Dan banyak kasus-kasus yang memang kami laporkan, tidak hanya itu, termasuk seleksi hakim ad hoc juga kami laporkan. Itu. Karena kami penghubung Komisi Yudisial itu salah satu tugas pokok kami melalui peraturan KAI nomor 1 tahun 2017 itu adalah untuk melakukan pemantauan sidang, maka kami yang laporkan adalah terkait dengan pemantauan sidang dan juga termasuk juga konsultasi. Dan bagusnya adalah kami selain menjalankan tugas pokok kami juga membuka ruang untuk adanya ruang diskusi atau ruang konsultasi, termasuk kasus-kasus apa aja. Itu karena kami tugas pokok keberadaan kami, selain kami menjalankan tugas pokok kami juga memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan kasus-kasus, karena kebetulan saya juga backgroundnya adalah hukum, jadi ini juga mungkin panggilan moral saya sebagai anak asli Papua untuk bisa memberikan semacam pandangan-pandangan hukum atau solusi-solusi hukum kepada masyarakat adat yang datang ke kantor.
Keren. Begitu. Ini hukum lulusan Trisakti. Trisakti, dokternya di Trisakti. Dokternya di Trisakti Yogyakarta. Oke, seperti Jakarta. di Jakarta, sorry. Di Jakarta, oke, bagus. Oke, sip. Kita mau lanjut lagi dengan soal kondisi peradilan kita di Papua. Dari kacamata teman-teman di Komisi Yudisial, seperti apa nih sistem peradilan di Papua? Mau di peradilan sipil atau militer atau yang lain-lain? Oh, tadi kan juga tadi itu menyebut kasus mutilasi. Nah, yang diawasi itu kasus mutilasi yang di Timika itu atau yang lain? Iya, termasuk karena kasus di Timika dan juga termasuk kasus mutilasi yang saat ini sedang di Papua. Oke. Berarti ini maksudnya ini kan mereka masuk ke peradilan militer. Nah, oke. Mungkin bisa disampaikan dari pengalaman teman-teman dalam melakukan pengawasan terhadap peradilan yang sipil maupun peradilan militer itu seperti apa? Jadi berdasarkan pengalaman kami itu kadang atmosfer masyarakat itu mereka ketika menghadapi kasus-kasus yang memang itu berkaitan dengan berbau militer itu kadang merasa rasa ketakutan itu. Padahal kan ya namanya saja mereka ini kan yang memang pihak korban di sisi lain, tapi berhadapan dengan militer. Saya tidak tahu, mungkin ini karena berkaitan dengan sejarah-sejarah sebelum-sebelumnya itu. Tapi jadi merasa terintimidasi sebenarnya. Tapi dalam hal ini saya mau bilang bahwa sebenarnya dalam hal ini pengadilan militer juga mereka welcome untuk terbuka terhadap masyarakat itu. Maka dalam beberapa hal ketika kami Komisi Yudisial koordinasi dengan pihak kepala pengadilan militer juga mereka sangat terbuka sekali. Bahkan kami sering komunikasi untuk melakukan semacam koordinasi terkait dengan beberapa kasus-kasus yang memang kasus yang saat ini sedang kami tangani, misalnya kasus-kasus mutilasi gitu. Jadi saya juga mengajak kepada masyarakat untuk jangan memiliki alergi terhadap pengadilan militer gitu, karena mereka juga menjalankan amanah konstitusi karena mereka berada dalam peradilan. Jadi kita bersama-sama untuk menegakkan keadilan. Dan juga tadi sekali lagi kalau memang dirasa dalam hakim dalam hal untuk ketika memberikan sebuah putusan yang memang itu dirasa tidak sesuai dengan kode etik, silakan untuk melaporkan kepada kami. Nah, ini mumpung saya masih ingat, selain kami melakukan pengawasan, kami juga memberikan yang namanya perlindungan terhadap hakim atau yang disebut dengan advokasi juga. Karena di dalam aturan itu cukup jelas bahwa kami melakukan perlindungan terhadap orang perorangan, oknum atau siapapun yang merendahkan martabat kehormatan hakim. Itu. Beberapa contoh yang sedang kami lakukan itu misalnya di salah satu kabupaten kami pergi ke sana, ada hakim itu yang mobilnya diteror dengan senapan angin. Dan kami ke sana untuk melakukan penelusuran informasi dan kami koordinasi dengan pihak Kapolsek. Itu kasus yang berkaitan itu kasus terkait dengan advokasi, terkait dengan hakim itu dia direndahkan, hakim itu dia diteror. Nah, pada saat itu hakim ini sedang menangani kasus apa? Menangani kasus ya. Berkaitan. Ketika kami ke sana, kami komunikasi itu sebelumnya memang sedang menangani kasus-kasus yang itu juga menarik perhatian masyarakat. Gitu. Apakah kasus korupsi atau kasus yang berkaitan dengan instansi negara tertentu atau seperti apa? Mungkin berkaitan dengan kasus masyarakat adat. Itu. Jadi karena tempat pengadilannya juga cukup luas dan juga sistem keamanan di situ juga kurang lengkap, sehingga itu menyebabkan terjadinya semacam teror-teror dan itu juga merendahkan martabat hakim. Sehingga kami menjalankan tugas pokok kami, yaitu selain kami melakukan pengawasan melalui pemantauan juga melakukan perlindungan terhadap hakim. Jadi ini melalui advokasi hakim. Dan kasusnya masih berlangsung. Peradilannya masih kasus yang sedang ditangani oleh hakim itu. Peradilannya masih itu berlangsung. Sedang kami koordinasi sedang pihak Kapolsek. Dan ini saat ini sedang kami tangani juga dan sedang berjalan dan semoga dalam waktu dekat itu sudah selesai kasus ini. Oke. Ya berarti ya penting ya hakim itu punya rasa keamanan ya, terjamin supaya
yang kita khawatirkan ini jangan sampai ada intervensi atau lewat teror seperti itu kemudian mempengaruhi putusan dia nanti. Betul, kan di kasus-kasus. Nah, itu banyak. Semoga nanti dia baik-baik. Oke, berkaitan dengan itu untuk beberapa kasus yang sudah ditangani di Papua, apa temuan-temuan dari Komisi Yudisial di wilayah Papua dari semua kasus yang sudah pernah ditangani? Sebenarnya banyak yang menarik begitu. Banyak temuan, tapi kami perlu yang namanya bukti. Jadi kabar angin itu banyak kasus-kasus yang memang kalau dibilang tugas kami adalah untuk menegakkan peradilan bersih, jelas. Tapi secara di lapangannya itu kadang tidak sesuai. Itu. Makanya kami perlu masyarakat untuk melaporkan kalau ada indikasi-indikasi kecurangan dilakukan oleh oknum hakim sehingga melaporkan kepada kami dengan bukti yang komplit, fakta yang komplit. Tentu kami akan punya kode etik juga untuk bagaimana merahasiakan pelapor, oke. Berarti untuk memenuhi laporan yang tadi sesuai standar dari Komisi Yudisial sudah ada di format laporan itu yang harus dipenuhi oleh siapapun yang nanti melaporkan kayak gitu. Baik, terima kasih untuk penjelasan itu. Saya pikir cukup ya. Untuk closing statement mungkin ada 1-2 kata yang mau disampaikan. Jadi saya mengundang dan juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Papua Induk, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Tengah untuk ikut bekerja sama untuk mengawal peradilan yang bersih dengan jangkauan yang cukup luas, jurisdiksi yang cukup luas. Kami meminta juga untuk ikut membantu penghubung Komisi Yudisial untuk menegakkan keadilan di Bumi Cendrawasih Papua di 4 pengadilan. Pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, dan juga pengadilan agama. Bagi masyarakat, siapapun itu melihat ada oknum-oknum hakim yang tidak menjalankan 10 kode etik, atau mungkin melihat ada oknum-oknum hakim yang mungkin sedang di luar sana bertemu dengan para pihak dalam menangani perkara, dan itu ada unsur-unsur kepentingan, atau mungkin juga terjadi gratifikasi, termasuk juga mungkin mohon maaf selingkuh, atau juga mungkin pergi ke tempat-tempat bar malam dan yang lainnya atau diskotik. Silakan untuk melaporkan kepada kami. Kami sangat terbuka. Dan juga bagi masyarakat yang ingin untuk melakukan mendalami informasi terkait dengan tugas pokok Komisi Yudisial atau mau berkonsultasi dengan Komisi Yudisial Provinsi Papua, kami terbuka. Dan kantor kami yang sangat berlokasi di Padang Bulan Ale-Ale, Kota Jayapura. Itu saja, saya berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di Bumi Cendrawasih Papua untuk ikut terlibat dalam menjaga peradilan yang bersih di tanah Papua. Terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Kita punya koordinator penghubung Komisi Yudisial RI di wilayah Papua. Untuk kesempatan ini, diskusi-diskusi, semoga nanti komisi ini kemudian lebih dikenal lagi di publik, di masyarakat, dan juga bisa memanfaatkan keberadaan ini untuk kepentingan bersama. Amin. Terima kasih, sampai jumpa di waktu-waktu mendatang. Terima kasih banyak.